Bagi Anda semua yang gemar membaca buku yang berkaitan dengan manajemen atau pengembangan diri, bisa jadi tidak asing dengan satu nama yaitu Peter F. Drucker. Begitu banyak karya yang dihasilkan, pemikiran, dan kalau kita mencari di internet banyak sekali quotes atau kutipan-kutipan atau kata-kata yang cukup memberi makna atau inspirasi. Salah satunya adalah di dalam bidang komunikasi yang kurang lebih bunyinya adalah yang terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Sekilas, kalau kita hanya menangkap maksud dari kata-katanya saja, bisa menimbulkan sebuah persepsi atau pemahaman bahwa bagaimana mungkin kita bisa tahu apa yang orang lain mau tanpa dia itu mengutarakan atau menyampaikannya. Apakah komunikasi yang baik dalam tanda kutip ini ada unsur kemampuan magisnya, ya bisa tahu tanpa orang yang lain berkata-kata atau menyampaikan sesuatu. Nah, tentunya tidak dimaknai sederhana atau sesingkat itu. Ada banyak hal yang perlu kita bedah dari pernyataan tersebut, ya. Bicara mengenai bahwa dalam komunikasi yang paling penting adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Makna yang terkandung yang pertama adalah bahwa di dalam kita melakukan komunikasi, sadari seseorang yang mahir berkomunikasi adalah mereka yang tidak hanya pandai bertutur, tapi mereka juga bisa memanfaatkan kedua telinganya untuk mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan salah satu ciri ya komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik adalah ketika orang yang menyampaikan itu bukan sekedar didengarkan oleh kawan bicaranya, tapi juga disimak. Kemudian, yang perlu disadari juga adalah bagaimana seseorang bisa mengetahui apa yang diinginkan atau dimaui oleh orang lain tanpa mendengarkannya lebih lanjut. Bahwa selain kita penting untuk bisa mendengar secara aktif, atau bahasa kerennya adalah active listening, atau ada yang membahasakan empathic listening, kita juga perlu mengasah terus kemampuan yang namanya berkomunikasi secara nonverbal, yang artinya sadari bahwa setiap gerakan, setiap gerak-gerik, ekspresi wajah dari seseorang yang sedang kita ajak interaksi itu terkandung makna di dalamnya. Meskipun nggak semua gerak-gerik, gesture, atau ekspresi wajah yang muncul itu perlu kita lakukan yang namanya konfirmasi, gitu ya. Contoh, misalkan ada yang tiba-tiba merengut begini, kemudian kita langsung punya persepsi, wah ini pasti lagi ada masalah ya. Nah, punya asumsi boleh, tapi jangan langsung menghakimi atau memberikan label. Nah, kemudian yang perlu disadari juga adalah bagaimana mungkin seseorang bisa tahu apa yang dimaksudkan oleh orang lain, sementara orang tersebut tidak menyampaikan apa yang diinginkannya. Dalam proses kita berkomunikasi, atau lebih luasnya lagi adalah berinteraksi, tentunya supaya bisa terjalin dengan baik, selain kita menjadi pendengar, selain kita juga terus mengasah dan melatih kemampuan kita dalam berkomunikasi secara nonverbal, tentunya kita perlu awali dengan membangun yang namanya kedekatan terlebih dahulu. Hal ini penting karena seseorang itu tidak akan nyaman untuk ngobrol, untuk berinteraksi lebih lanjut, kalau kita tidak mengawali dengan yang namanya membangun kedekatan terlebih dahulu. Nah, tentunya ini merupakan sebuah proses atau sebuah tahapan yang nggak singkat, meskipun ada sebagian dari kita yang mungkin dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemampuan atau keterampilan yang istilahnya bisa menjadi sosok atau pribadi yang luas, ya. Ketemu dengan orang baru bisa langsung akrab, ketemu dengan orang yang baru dikenal itu bisa langsung cepat cair, istilahnya seperti itu ya. Nah, namun nggak semua orang bisa nyaman dengan kondisi itu karena yang pertama orang itu pertama punya ranah privasi yang memang perlu dijaga juga oleh kita. Nah, kembali lagi, ketika kita membangun yang namanya kedekatan, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Entah itu kita mulai dengan
mencari kesamaan, kemudian kita juga yang berikutnya adalah turut masuk ke dalam hal-hal yang menjadi minat dari kawan bicara kita, atau kita bisa masuk ke hal yang memang menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan dari mereka yang sedang kita ajak interaksi atau sedang kita ajak bicara. Nah, lalu yang berikutnya, dari mana sih orang itu bisa tahu tentang apa yang ingin disampaikan oleh seseorang, atau bahasa yang digunakan oleh Peter Drucker, bagaimana kita bisa mendengar sesuatu yang memang itu tidak terucapkan? Itu berangkat dari yang tadi, yang pertama itu, yaitu apa? Ketika kita sudah membangun kedekatan, kemudian interaksi pun tidak hanya berlangsung selama satu kali, ya, kita bisa melihat yang namanya pola. Oh, kalau misalkan beliau menyampaikan kata-kata dengan kalimat begini, dengan nada yang intonasi seperti ini, dengan ekspresi begini, itu biasanya kondisi beliau sedang begini, dan maunya beliau tuh direspon dengan cara seperti ini. Jadi, bukan kita langsung menduga ya, wah, ini jangan-jangan yang dimaksudkan oleh Peter Drucker adalah kita perlu memiliki kemampuan layaknya seorang cenayang yang bisa membaca apa yang disampaikan, walaupun istilahnya bertutur dalam hati. Ya, tapi lebih melihat kepada apa sih yang menjadi kebiasaan umumnya orang ketika dia menyampaikan ini, apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang ada di benak pikirannya, apa yang diinginkannya. Maka harapannya adalah kita bisa merespon dengan sesuatu yang bisa kita upayakan tanpa orang yang sedang berinteraksi dengan kita itu menyampaikan secara lisan apa yang menjadi keinginannya, menjadi kecemasannya, dan juga menjadi kekhawatirannya. Nah, prakteknya seperti apa? Seringkali mungkin di antara kita ketika berada di sebuah tempat yang boleh dikatakan sebagai tempat pelayanan umum ya, atau public service, ada petugas-petugas pemberi layanan yang memang dia itu memiliki respon yang cukup baik. Tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka sebagai customer-nya. Jadi belum banyak mengajukan permintaan, tapi tiba-tiba tahu apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Dan bahkan bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan, tapi belum diketahui oleh si customer atau si pelanggan itu sendiri. Nah, maka hal ini juga yang menjadi fondasi dan pengingat bahwa proses komunikasi atau kemampuan kita dalam berkomunikasi itu adalah sesuatu yang terus diasah dan dilatih secara berkelanjutan. Karena masing-masing orang, masing-masing kawan bicara punya karakteristik, punya sifat, punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, maka apabila kita ingin berada di sebuah titik yang disampaikan oleh Peter F. Drucker tadi, di mana kita mampu mendengarkan orang lain, mendengarkan kawan bicara kita tanpa dia banyak berbicara, atau bahkan ekstrim adalah sebelum dia mengatakan sesuatu, maka penting bagi kita untuk satu, terus melatih bagaimana caranya menjadi seorang pendengar yang baik. Artinya apa? Kalau ada faktor-faktor yang itu bisa berpotensi menjadi distraksi atau penghambat dalam proses kita berinteraksi, ada baiknya kita parkir atau kita simpan terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk bisa lebih menangkap pemahaman, selain kita menggunakan indera telinga, penting juga menggunakan indera penglihatan atau mata. Kenapa? Sekurang-kurangnya kita bisa memperhatikan ekspresi wajahnya, gerak-geriknya, atau bahkan gerakan mulutnya ketika melafalkan sesuatu, baik itu kata maupun kalimat. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pahami pola-pola yang umumnya terjadi atau berlaku. Bisa jadi seorang ini kita akhirnya tahu nih apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kebutuhannya karena memiliki kebiasaan seperti ini. Tapi hal itu juga bisa terduplikasi ke orang yang berbeda, walaupun bisa saja kebutuhan orang berbeda-beda. Nah, maka sekali lagi, benar adanya apa yang disampaikan oleh Peter F. Drucker. Hal yang paling penting dalam kita berkomunikasi bukan masalah kita pandai menyampaikan sesuatu, menyusun untaian kalimat dengan begitu indah, tapi kita juga perlu menguasai yang namanya kemampuan komunikasi secara nonverbal, dan ini untuk bisa mengasahnya perlu bagi kita untuk melakukan yang namanya latihan, latihan, dan latihan. Ya, latihannya gimana? Latihannya sebagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian jangan lupa ketika sudah selesai, lakukan yang namanya proses evaluasi. Baik, terima kasih, selamat bertemu dan sukses selalu untuk Anda semuanya.